wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah institusi non-bank yang beroperasi di dunia perbankan. Lembaga keuangan bukan bank adalah istilah resmi untuk menyebut institusi-institusi selain bank yang juga beroperasi di dunia perbankan. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah sebuah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Uang yang dihimpun tidak dalam bentuk deposito, tabungan, atau giro, tetapi LKBB menerbitkan surat-surat berharga. Yang kedua, perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank. Meskipun keduanya mempunyai kesamaan, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Adapun perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank, yaitu yang pertama dari aspek tujuan. Tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui penerbitan surat berharga. Sementara itu, bank berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung melalui produk keuangan perbankan seperti deposito, giro, ataupun tabungan. Yang kedua, dari aspek peran. Perbankan berperan sebagai perantara nasabah untuk melakukan transaksi keuangan, misalnya transfer uang, penjualan falas, pembelian, dan sejenisnya. Yang ketiga, bentuk kegiatan. Kegiatan perbankan melayani nasabah dalam pembayaran kartu kredit, pembukaan rekening giro atau tabungan atau deposito, setoran tunai, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas LKBB adalah pemberian pinjaman modal, penjualan saham, hingga transaksi keuangan yang harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu pemberi bantuan modal. Fungsi lembaga keuangan bukan bank yang pertama yaitu pemberi bantuan modal. Fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Pihak LKBB mempunyai berbagai penawaran fasilitas kredit, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua, menghimpun dana masyarakat. Fungsi berikut ini, lembaga keuangan bukan bank adalah mengumpulkan uang masyarakat melalui penerbitan surat berharga, pembukaan layanan deposito, dan banyak lagi. Dana yang sudah dihimpun selanjutnya akan didistribusikan ke sektor produktif seperti unit bisnis kecil masyarakat. Yang ketiga, membantu likuidasi kas bisnis. Selain memberi bantuan pada UMKM, LKBB juga memberikan kredit kepada pelaku usaha menengah agar kas perusahaan suatu usaha dapat terjaga likuidasi keuangannya. Yang keempat, menjamin risiko finansial masyarakat. LKBB juga berfungsi dalam menjamin risiko finansial masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor perbankan lainnya. Dengan adanya LKBB, penjamin risiko, masyarakat tidak perlu khawatir mengalami kejahatan-kejahatan dunia perbankan seperti penipuan dan kebocoran data. Yang kelima, menjadi perantara transaksi. Adanya LKBB sangat membantu perusahaan di Indonesia memperoleh sumber modal berupa kredit dari luar ataupun dalam negeri. Yang keenam, mendirikan usaha bidang keuangan. Biasanya, usaha tersebut didirikan sebagai solusi atas masalah keuangan yang ada atau membantu masyarakat dalam hal finansial. Contohnya, usaha keuangan yang didirikan LKBB diantaranya penjaminan kredit, lembaga penyelenggara penjaminan sosial, dan badan penyediaan ekspor. Contoh lembaga keuangan bukan bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank yang pertama adalah asuransi, yaitu jenis perbankan yang memberikan layanan penanggulangan risiko melalui premi dari nasabah. Perusahaan asuransi pengumpulan
mengumpulkan dana masyarakat melalui tagihan premi setiap periode tertentu. Yang kedua, leasing. Jenis berikut ini yaitu perusahaan yang menawarkan layanan sewa guna melalui pembayaran kredit atau tunai dalam transaksi barang-barang tertentu. Nantinya nasabah leasing akan mengangsur setiap periode yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu kreditur pinjaman. Jenis lembaga ini memberikan fasilitas kredit bagi pelaku usaha untuk kepentingan bisnisnya. Suku bunga kreditur pinjaman diberikan beragam sesuai pengajuan nasabah. Yang keempat yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan instrumen investasi untuk pemodal yang ingin menanamkan modalnya dalam jangka waktu panjang. Beberapa produk investasi paling umum di pasar modal seperti saham, reksadana, obligasi, surat utang, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan keuangan berasas keanggotaan. Lembaga ini menghimpun dana dari anggota yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota melalui berbagai penawaran produk koperasi. Yang keenam, pegadaian. Pegadaian memberikan layanan pinjaman dana dengan jaminan aset tertentu dari nasabah. Besaran kredit yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan nilai anggunan atau aset yang dijaminkan. Yang ketujuh, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun yaitu perusahaan jasa pengolahan dana yang pensiunan tenaga kerja, baik bersifat profit ataupun non-profit. Ketika pekerja telah mencapai usia pensiun, maka perusahaan dana pensiun akan memberikan tabungan sesuai dana yang ditabungkan nasabah selama masa kerjanya. Yang kedelapan, perusahaan modal ventura. Terakhir, jenis lembaga keuangan bukan bank adalah modal ventura. Modal ventura adalah lembaga yang bergerak dalam aktivitas pembiayaan perusahaan yang mendapatkan bantuan modal. Demikianlah pembahasan tentang perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank, fungsi dan contoh lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah salah satu pilar perekonomian negara, sehingga mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan dari materi dari saya. Jika ada yang salah, kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.